Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, di dalam video kali ini kita akan melakukan pick a card trading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading, jadi energinya bisa resonate bisa tidak. Itu tergantung dari vibrasi dan energinya kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate, berarti otomatis energinya untuk kalian. Jika dirasa tidak resonate, berarti jangan terlalu dipaksakan. Berarti energinya untuk orang lain, bukan untuk kalian ya. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun hasil readingan kali ini jangan ditelan bulat-bulat. Itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil aja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih bagus lagi. Nah, sebelum kita lanjutkan ke pick a card trading, alangkah baiknya teman-teman semuanya sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga bisa resonate sama kalian dan energinya pun bisa klop ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk di video kali ini yaitu temanya apakah dia saat ini juga memikirkan aku? Nah, jadi buat kalian semuanya yang merasa penasaran terus tetap ikuti pick a card trading kali ini. Jangan di skip videonya biar kalian semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan pick a card trading kali ini. Nah, oke teman-teman semuanya, seperti biasanya di sini Clarissa untuk pembukaan Clarissa menggunakan kartu oracle seperti ini. Dan dimana nanti ya ketika Clarissa menshuffle kartunya sebisa mungkin teman-teman fokuskan pada tema video kali ini, yaitu apakah saat ini dia juga memikirkan aku. Jadi seperti itu ya. Oke, langsung saja kita shuffle kartunya. Apakah dia saat ini juga memikirkan aku ya? Apakah dia saat ini juga memikirkan aku? Oke, sekarang saatnya Clarissa menshuffle kartunya sampai kita benar-benar menemukan kartu yang energinya pas sama kita. Jadi di sini tidak ada rekayasa sama sekali, ini murni dari kata hati dan energi kalian. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada nih ceritanya banyak kemarin tuh yang ngomong katanya rekayasa atau apa. Ini tidak ada, ini murni dari energi teman-teman masing-masing ya. Di sini aku cuma sebagai mediator atau pembaca. Jadi seperti itu aja. Oke, kartunya yang pertama sudah mulai terbuka. Kita lanjut untuk di kartu yang kedua. Oke. Kartunya ada kartu victory. Ambil satu lagi. Oke, kartunya sudah kebuka satu. Ada kartu breeder. Oke, sebentar akan aku buat capture terlebih dahulu. Oops. Nah, oke teman-teman semuanya, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu yang berbeda ya. Dan di mana tiap masing-masing kartu juga memiliki arti dan makna yang berbeda pula. Jadi di sini teman-teman bisa banget ya memilih lebih dari satu kartu karena ini sifatnya juga general reading, fun reading, jadi seperti itu ya. Dan kalian pilih aja gambar mana yang menurut kalian itu sesuai dengan kata hati kalian. Atau jika dirasa kalian masih tetap bingung gitu ya, kalian pilih aja gambar mana yang menurut kalian itu bagus. Jadi seperti itu ya. Dan untuk yang membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, nggak usah buru-buru.
kalian bisa pause video ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan pilihan kartu mana yang menurut kalian tuh sesuai dengan kata hati kalian. Dan buat teman-teman semuanya yang sudah memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa reading dari urutan kartu yang nomor 1. Ya. Jadi ini kita singkirkan terlebih dahulu ya. Kalau di nomor 1 ini, apakah saat ini dia juga memikirkan aku? Ya kalau yang nomor 1 ini kartunya jangan ditanya gitu ya. Orang ini tuh memang tipe orang yang kangenan gitu ya. Apalagi kalau misalnya dia itu tidak bisa ketemu sama pasangannya. Jadi yang kayak di dalam pikiran dia, otak dia tuh udah bener-bener kacau gitu. Nih kenapa sih gitu ya. Aku juga kok nggak bisa ketemu sama dia gitu. Kok nggak bisa bertemu secara langsung gitu. Dan saat ini gitu ya, orang ini juga tipe orang yang merasa gitu ya, apabila kamu sedang memikirkan dia, otomatis hati dia itu akan merasa bergetar gitu. Dia pasti langsung otomatis keinget wajah kamu gitu, sembari dia tidur atau mungkin di sela-sela aktivitas dia pasti langsung merasa gitu. Saya langsung tembakannya itu kerasa gitu. Tes, wah ini orang sepertinya lagi mikirin aku nih gitu. Jadi kayak bener-bener antara ikatan batin kamu dan dia itu bener-bener kuat gitu. Karena kalau di sini sejatinya yang kulihat ya, lika-liku kehidupan tentang asmara yang kalian jalan itu udah cukup panjang banget gitu ya. Mulai dari kalian berantem, hampir putus, mulai dari yang kulihat saling membesarkan ego satu sama lain. Tetapi di sini yang kulihat seiring berjalannya waktu gitu, rasa cinta itu akan tumbuh semakin kuat dan kalian tuh kayak mau belajar gitu ya dari kesalahan yang pernah terjadi sehingga kalian bisa bertahan sampai saat ini. Dan di sini juga yang aku lihat, kamu juga terkadang itu banyak ngebayangin tentang diri dia gitu ya. Kalau misalnya dia nggak balas WA kamu, kalau misalnya di sini yang kulihat ya, ketika kamu beraktivitas pun gitu, terkadang waktu makan pun kadang kamu juga suka gitu inget-inget dia, nih orang aku sekarang lagi makan nih gitu, apakah nih orang ini udah makan apa belum gitu ya. Terkadang itu kayak muncul rasa seperti itu. Dan di sini kamu tipe orang yang sayang dan peduli, otomatis kamu itu tipe orang yang over khawatir, yaitu yang rasa khawatir kamu itu terlalu tinggi sama pasanganmu gitu. Terkadang yang kayak kalau misalnya dia lama nggak balas WA gitu, nih orang sebenarnya kemana gitu. Apakah saat ini dia sedang bekerja atau sedang keluar atau sedang sakit kah gitu. Kamu terkadang di benak kamu itu ada pikiran yang seperti itu. Dan di sini gitu ya, dia juga sangat merasa sayang sama kamu, merasa kagum sama kamu karena selama ini gitu dia belum pernah menjalin hubungan seromantis saat ini. Yang istilahnya itu dia mendapatkan pasangan yang benar-benar peduli akan diri dia gitu. Jadi bukan pasangan ini tuh bukan cuma mikirin istilahnya kamu itu cuma mikirin diri kamu tok gitu. Tetapi di sini yang aku lihat ya, kamu juga memikirkan dia gitu. Itu yang membuat saat ini tuh cinta dia itu begitu kuat sama kamu gitu. Dan otomatis gitu ya, dia juga lumayan peka kalau misalnya kamu terjadi sesuatu gitu. Dia pasti juga akan, hati dia tuh akan bergejolak, akan bergetar. Jadi seperti itu. Dan di sini yang kulihat ya, harapan dia itu begitu besar terhadap hubungan yang kamu jalin saat ini. Dia mengharapkan kedepannya gitu, kamu dan dia itu bisa lebih romantis dan harmonis lagi. Jadi seperti itu. Mungkin ya yang kulihat ya, kalau berdasarkan dari kartu tarotnya, flashback ke belakang di kemarin-kemarin gitu, kamu banyak cekcoknya sama dia gitu. Entah terkadang hal sepele aja gitu, yang sekiranya dari hal makanan, tentang pilihan, itu yang membuat kamu itu bisa berantem hebat yang oleh seperti itu. Terkadang juga istilahnya tujuan kita gitu atau tujuan dia gitu ya, cuma guyonan aja gitu. Terkadang kalau misalnya hati kita tidak enak gitu, itu bisa jadi berantem juga di sini yang aku lihat ya. Dan terus apalagi ya di sini? Ya kamu memang rasa sayang kamu itu begitu kuat dan begitu besar sama orang ini sehingga si doi ini gitu, ini banyak banget menghiasi pikiran kamu gitu. Apalagi kalau misalnya kamu itu ngerasa gitu ya bahwa orang ini tuh terjadi sesuatu atau ada sesuatu yang disembunyikan. Kamu pasti orangnya super peka gitu. Bahkan dia berbohong pun gitu, berbohong sama kamu gitu misalnya ya.
ya kamu itu bakal langsung nangkep gitu bahwa ih nih orang yang dikatakan kayaknya udah nggak jujur deh gitu. Ini sebenarnya apa sih yang terjadi? Kamu itu tipe orang yang seperti itu yang kulihat. Ya mungkin itu udah apa ya? Udah sesuatu kelebihan yang diberikan sama Tuhan menurut aku di sini. Dan coba sekarang kita buka untuk versi kartu tarotnya, kira-kira mampu memberikan gambaran dan pencerahan apa ya? Oke. Apakah dia juga memikirkan aku? Apakah dia juga memikirkan aku? Oke, kita shuffle kartunya sampai kita menemukan energi yang pas sama kamu. Tuh. Banyak dibikin galau sih kayaknya kamu sama dia gitu. Kalau misalnya dia lama nggak ngehubungin kamu, udah deh gitu. Kamu super duper galau banget kayaknya. Oke, coba kita shuffle. Oke. Ada kartu The Hangman. Ada kartu Temperance juga. Oke. Ada kartu The Devil. Oh yes. Ada kartu Knight of Swords. Oke. Kebuka satu kartu. Ada kartu 12 Swords. Oke. Nice card, bagus sih kartunya. Oke ya teman-teman, sekarang aku coba tarik energi kalian secara kolektif dan aku ambil energi dari kartu tarot ini. Kira-kira mampu memberikan gambaran dan pencerahan apa? Ya. Kalau di sini sih yang aku lihat sebenarnya kamu ini udah merasa cukup nyaman banget ya sama si doi ini. Kelihat gitu ya waktu pertama kali kamu kalau misalnya nginget-nginget waktu pertama kali kamu ketemu sama dia, waktu awal-awal jadian ketemu sama dia, kamu itu ngerasa bahwa kamu itu kayak senyum-senyum sendiri gitu. Bahkan kalau bisa dibilang tuh kayak orang gila gitu. Kalau misalnya ngebayangin hal yang waktu pertama kali saat kamu jadian, yang lihat kayak gitu. Dan di sini gitu ya. Terkadang orang ini juga susah ditebak gitu. Susah ditebaknya itu ketika orang ini kayak bener-bener gitu ya nggak ada kabar sama sekali, terus seperti kayak sikap dia berubah secara tiba-tiba gitu. Itu yang membuat kamu sebenarnya cukup merasa sedih di sini gitu. Kamu berusaha mencari solusi, kayak mau tanya sama dia juga nggak enak gitu, mau curhat juga sama siapa, kamu juga sendiri terkadang itu serba bingung gitu. Langkah apa nih yang harus aku lakukan gitu. Dan di sini ada kartu The Star gitu ya. Ya, lika-liku kehidupan di dalam urusan hubungan kamu itu udah cukup banyak kamu lewatin sepertinya. Ya udah aku sebutin tadi ya, mulai yang kayak kamu itu galau bareng, susah bareng, seneng bareng, itu kayak kamu itu udah banyak makan pahit asemnya hubungan gitu loh. Jadi kayak kamu itu udah bener-bener ya udah panjang itu perjalanan yang udah kamu lewatin. Dan di sini gitu, kamu berharap gitu ke depannya perubahan besar itu akan terjadi terhadap hubungan kamu yang saat ini kamu jalin. Dimana harapan besar tersebut, kamu itu sebenarnya pengen gitu ya, dia itu ngelamar kamu atau nikahin kamu. Yang kulihat seperti itu. Tetapi di sini dia itu kayak kok lama banget sih nih orang kalau misalnya dia itu serius sama aku gitu. Kok nggak langsung memberikan kode-kode tanda-tanda bahwa dia itu pengen ngelamar aku. Terkadang di pikiran kamu itu muncul benak yang seperti itu. Tetapi di sini gitu, dia berhasil menjelaskan gitu ya. Dimana penjelasan tersebut
tidak asal keluar dari bibir dia doang gitu, bener-bener berdasarkan dari otak dan pikiran dia gitu. Dia berusaha mencari pengertian sama kamu gitu. Pengertiannya itu mungkin ya di sini karena dia ngerasa bahwa saat ini tuh dia belum siap kalau misalnya pengen cepet-cepet kamu itu ngajak merit sama dia gitu. Dia takut di kemudian hari kamu itu merasa kecewa gitu. Terus di sini saat ini apa yang kamu lakukan gitu? Kamu hanya bisa pasrah dan menyerahkan diri aja sama Tuhan gitu. Yang jelas di sini kamu selalu melantunkan doa-doa yang positif sama Tuhan gitu. Dimana doa-doa tersebut kamu berharap besar bahwa doa-doa tersebut itu segera dikabulkan. Dan di sini juga ada kartu The Devil gitu. Kartu The Devil ya. Di sini sebenarnya endingnya juga ngambang juga gitu. Ngambangnya itu gini. Karena kamu yang kulihat, kamu orangnya tipe orang cemburuan gitu ya. Yang kulihat kamu itu tipe orang cemburuan. Artinya itu terkadang rasa cemburu kamu itu yang bikin kamu sebenarnya kayak merasa kesal sendiri gitu. Ketika si orang ini tuh kayak misalnya itu menyimpan kontak cewek yang tanpa kamu kenal gitu misalnya. Nih orang siapa? Padahal itu bisa jadi rekan kerja dia atau apa dia. Tapi yang kayak yang gue lihat gitu ya. Kayak kamu lihat tiba-tiba di kontak kamu itu ada nomor cewek gitu. Kamu itu langsung kayak mood kamu itu langsung berubah gitu. Bahkan yang kulihat kalau misalnya dia itu diem-diem gitu ya. Kamu lihat dari jauh, terus dia itu kayak bicara sama cewek. Bicara berduaan aja gitu ya, entah itu temen dia gitu, entah itu saudara dia yang sebelumnya kamu itu nggak tahu gitu. Mood kamu itu langsung gampang berubah gitu. Rasa cemburu kamu itu artinya kuat gitu, yang artinya ya kamu memang sayang sama dia gitu. Sayang kamu bukan sayang abal-abal, ya memang cinta dan ketulusan hati gitu. Dan di sini sebenarnya gitu, kalau boleh tahu, dia itu malah sebenarnya seneng gitu ketika ngelihat kamu itu merasa cemburu, karena dia berpikir gitu bahwa ya selama ini kamu itu memang perjuangan kamu untuk mempertahankan hubungan ini, untuk mencintai dia itu sangat tinggi. Karena terlihat di sini ada kartu Knight of Swords ya. Artinya rasa perjuanganmu ini untuk mempertahankan hubungan kamu yang saat ini sangat tinggi. Ya, yang artinya yang sudah aku sebutkan tadi gitu. Perjuangan kamu bukan perjuangan yang abal-abal banget. Ini berdasarkan murni dari ketulusan hati. Ya di sini sih yang aku lihat sampai detik ini pun sepertinya kamu terkadang juga masih banyak berantemnya sama dia, masih banyak istilahnya itu nggak saling ngalah. Terkadang juga masih banyak saling membesarkan ego satu sama lain. Ya mungkin karena kurangnya saling menyadari satu sama lain, dan mungkin kurangnya apa ya, sikap untuk merubah dari diri masing-masing. Sebenarnya aku juga nggak menyalahin kamu juga, aku di sini juga nggak nyalahin dia juga gitu. Yang namanya merubah sikap seseorang itu ya memang tidak semudah kita membalikkan telapak tangan gitu. Tetapi kalau memang kita pada dasarnya itu udah memiliki keniatan, yang jelas aku udah istilahnya nggak boleh lagi gitu ya. Istilahnya kalian berdua kompak gitu. Aku untuk kedepannya ini nggak boleh lagi bersikap kayak anak-anak, istilahnya saling membesarkan ego satu sama lain, atau istilahnya berantem lagi. Kalau misalnya di dalam hati kalian ada keinginan niat berubah dari situ gitu, ya hal tersebut tidak menjadi hal yang tidak mungkin gitu. Pasti ya mungkin terjadi. Bahkan bisa jadi hubungan kamu itu bisa lebih harmonis lagi ke depannya. Dan di sini yang aku lihat, setelah kamu menyadarinya antara kamu dan dia gitu, kamu mencoba istilahnya mengkoreksi dari diri kamu sendiri gitu. Mengkoreksi sebenarnya apa sih yang ngebuat terkadang kita itu kok sampai berantem gitu. Kamu mencoba mengoreksi hal tersebut gitu. Dan pelan-pelan lambat laun kamu berhasil menerapkannya gitu. Dan istilahnya yang kayak kamu ini memberi contoh dulu sama dia gitu. Kamu berharap kalau misalnya kedepannya dia itu bisa ngikutin kamu gitu, walaupun sebenarnya ya di sini kamu masih belum berani ngomong terus terang sama dia gitu, bahwa keinginan kamu itu kamu harus kayak gini, kamu harus kayak itu gitu. Istilahnya yang sekedar istilahnya kamu memberikan contoh yang terbaik aja gitu sama dia gitu, agar apa gitu ya, agar dia bisa meniru gitu. Mungkin ya kamu
di awal-awal lebih banyak ngalahnya ya, tapi nggak apa-apa gitu. Untuk kedepannya kamu sendiri yang akan merasakannya bagaimana perubahannya. Jadi yang kuliah sih seperti itu. Terus di sini saran untuk kamu, ini kartu untuk coachingnya ya. Untuk kartu saran aku menggunakan Remy card seperti ini. Oke, coba. Saran untuk kamu ke depannya sama dia. Kartunya kebuka buruan. Wah, bagus sih kartunya. Ada kartu Queen Love, Dewi Cinta. Oke, Black juga. Ya, kalau di sini yang aku lihat ya berdasarkan dari kartu reminya ya, kalau bisa gitu ya, pertahankan cinta yang sudah bagus saat ini gitu. Sekalipun sebenarnya ya pertengkaran itu masih tetap terjadi, tetapi di sini yang aku harapkan kamu masih bisa tetap seperti sekarang. Yang artinya nggak apa-apa lah gitu, walaupun kamu marahan sama dia, walaupun kamu sering berantem sama dia, toh pada akhirnya kamu juga cepet-cepet baikan daripada kamu harus memendam kemarahan sampai berlama-lama. Itu malah yang bahaya, itu malah yang akan berakhir menjadi kata putus gitu. Dan di sini gitu ya, memang perubahan tersebut harus dimulai dari hal terkecil terlebih dahulu. Dari situ gitu ya, kamu akan menemukan hal besar atau perubahan besar di dalam diri kamu. Dimana di sini kamu jangan berharap dia langsung berubah terlebih dahulu, tetapi setidaknya di sini kamu mampu memberikan contoh gambaran apa yang kamu inginkan agar orang ini tuh bisa berubah gitu ya, biar kedepannya nggak ada berantem lagi, nggak ada saling membesarkan ego satu sama lain, nggak ada yang merasa saling membenarkan, saling menyalahkan. Jadi seperti itu. So berpikir positif aja, yakin bahwa kamu kedepannya itu bisa merit sama dia. Jadi seperti itu. Dan kita lanjutkan lagi untuk teman-teman yang memilih kartu nomor 2, pasti udah pada nungguin nih. Untuk teman-teman yang memilih kartu nomor 2, di sini ada kartu Victory. Ya, wow, bagaikan pangeran cinta orang ini ya di mata kamu sampai tergila-gilanya seperti itu sih yang kulihat gitu ya. Saya tergila-gila itu kayak mencintai banget gitu sama dia. Ya karena kamu sejatinya sih orangnya gampang luluh gitu. Terkadang yang kulihat ya di sini, ketika dia tuh bikin kamu bete aja, kamu juga istilahnya dia tuh memberikan apa ya, sesuatu yang menurut kamu itu indah gitu ya, kamu langsung luluh gitu. Ya di sini lanjut lagi sama tema tadi. Sebentar aku mau minum dulu. Ya, apakah saat ini dia juga memikirkan aku? Wow. Kalau dari segi kartunya di sini kelihatan ya, seorang pangeran datang membawa bunga, sambil membawa trompet. Nih orang tuh artinya gitu ya, ya dia ngerasa seneng aja gitu. Kalau misalnya kamu itu memikirkan dia terlebih dahulu gitu, baru dia itu akan merasa gitu bahwa kamu itu peduli sama dia. Yang artinya berarti ya dia itu ada pikiran tentang kamu gitu. Tetapi terkadang orang ini tuh memang bukan tipe orang yang belak-belakan gitu ya, bukan tipe orang yang kayak kamu gitu. Kalau misalnya kamu itu memikirkan dia itu kan kelihatan banget. Tetapi kalau orang yang nomor 2 ini, dia benar-benar kayak kadal gitu loh. Bukan kayak kadal siapa ya, kayak bisa menyesuaikan banget gitu. Apabila di hadapan kamu pura-puranya aja cuek, pura-puranya aja sok dingin, pura-puranya sok cool, istilahnya kayak gitulah. Tapi sebenarnya di dalam hati dia tuh menyimpan sisi ketulusan cinta sama kamu dan memiliki satu pemikiran yang sama kayak kamu. Tapi di sini kamu tidak menyadarinya gitu. Ya taunya sih orang ini cuma gombal doang gitu menurut kamu. Cuma ya biasa-biasa aja sih, nggak ada yang spesial itu menurut kamu ya. Tetapi sejatinya di sini ada hal lain yang kamu itu
nggak tahu sebelumnya gitu. Kalau misalnya kamu tahu gitu, wah nih orang, kamu itu pasti akan keluar, air mata kamu itu pasti akan mengalir dengan sendirinya gitu. Wah, sebegitu tulusnya orang ini ternyata gitu. Daripada orang yang kelihatannya itu kayak membual terlebih dahulu, banyak melantunkan kata-kata gombal, banyak merayu-rayu, tetapi di dalam hati dia tong kosong nyaring bunyinya. Lebih baik orang yang kelihatan cuek, kayak seolah-olah itu nggak peduli banget gitu ya. Tetapi di dalam hati dia terbesit nama kamu, nggak ada nama lain lagi nih selain nama kamu gitu. Dan di sini yang aku lihat, kamu jangan bilang-bilang sama dia gitu. Orang itu sangat gengsi banget gitu, apalagi kalau dalam urusan cinta gitu. Walaupun dia itu mencintai kamu, sayang sama kamu, sayang yang super super sayang deh gitu, dia nggak bakalan nunjukin, ngeliatin gitu ya, bahwa dia tuh kayak sangat sayang banget sama kamu, sangat takut kehilangan kamu gitu. Ya dia tuh terlihatnya santuy banget gitu. Tetapi orang ini tuh kalau misalnya benar-benar kamu itu udah merasa marah banget, udah merasa yang kayak hampir melontarkan kata-kata putus sama dia gitu, orang itu akan kelihatan gitu bahwa sebenarnya dia itu sangat takut kehilangan kamu, dan sebenarnya sangat bahagia bisa bersanding dengan kamu yang kulihat. Terus juga energinya sih energi bagus ya, energi positif di sini ya. eh Sebenarnya yang menaruh hati duluan itu sepertinya kamu sih sama dia dulu ya. Kalau sebenarnya yang kayak langsung perasaan perasaan langsung kayak kamu itu keluar gitu. Kayak aku kok ngerasa nyaman aja ya sama nih orang gitu ya. Kok aku sebenarnya terpesona nanti sama nih orang gitu. Karena yang kulihat orang ini tuh tipe orang yang bagaimana ya? Aura pesona dia itu sangat tinggi gitu. Dimana yang kayak kalau misalnya orang yang ada ikatan batin dengan dia gitu. Istilahnya kan kamu itu langsung kayak ya mungkin di awal kamu nggak ngerasa gitu, tetapi lambat laun gitu. Setelah mungkin kamu menjalin komunikasi dengan dia, membuka komunikasi sama dia dan memulai obrolan gitu. Terus apalagi kamu ketemu sama dia secara langsung gitu. Kamu waktu di awal-awal itu langsung ngerasa bahwa kamu itu nyaman sama dia gitu. Dari komunikasi nyambung, dari segi apapun itu sepertinya sesuai dengan kamu gitu. Dan di sini sih kamu sempat beranggapan bahwa orang ini tuh adalah player of love, artinya itu kayak pemain cinta gitu. Kamu sempat sih berpikiran kayak gitu ya, tetapi orang ini berhasil sih, maksudnya itu membuktikan sama kamu bahwa dia itu nggak sama cowok-cowok yang lain gitu. Karena kamu berpikir bahwa karakter tipe orang yang seperti ini tuh udah deh gitu, pasti nih hidung belang banget gitu, pasti di mana-mana itu berintilannya banyak gitu. Tapi orang ini tuh memang orangnya tuh beda. Walaupun dia memiliki sisi pesona aura yang sangat tinggi, tetapi orang ini tuh tidak sembarangan dalam menaruh hati. Yang artinya ya kalau misalnya tidak sesuai dengan harapan dia gitu, ya dia tidak bisa memaksakan hati gitu. Dia tidak bisa memaksakan jadian sama si A, sama si B, sama si C gitu. Benar-benar orang itu kalau suka sama seseorang gitu, ya yang sejalur, sekata hati dengan dia gitu. Termasuk kamu juga orang yang sangat beruntung gitu bisa dipertemukan dengan dia. Dimana di sini sebelum kamu kenal sama dia itu rupanya kamu frustasi banget deh, galau banget deh sama urusan asmara. Sepertinya kamu udah pengen tutup telinga, tutup mata, kalau bisa tutup semuanya gitu. Aku nggak ingin lagi bahas-bahas yang namanya cinta. Yang aku inginkan saat ini pingin fokus bekerja, pingin fokus sama karir aja gitu. Ya ternyata orang ini tuh datang gitu ya, membawa suguhan cinta sama kamu gitu. Dan kamu sepertinya berhasil terbuai gitu. Bukan terbuai sama rayuan, tapi terbuai sama pesona dia gitu. Dan alhasil kamu mulai buka komunikasi sama dia, dan dia sebenarnya waktu di awal gitu yang kulihat dia juga ada hati sama kamu gitu. Makanya dia nggak ada keraguan gitu kalau misalnya kamu deketi dia gitu. Terus di sini coba Clarissa lihat untuk kartu versi tarotnya, apakah saat ini dia juga memikirkan aku. Oke, ya kelihatan deh. Ada kartu The Lovers juga. Terkadang kamu juga suka dibuat sedih sama dia. Ada kartu Pack of Pentacle. Ada kartu Cup juga.
The Star keluar kedua kalinya. Dan ada kartu Ace of Cup. Terus ada kartu Wands juga. Lebih banyak berjuang nih kamu kelihatannya. Oke, teman-teman, sekarang saatnya aku tarik energi kalian secara kolektif dan aku ambil energi dari kartu tarot ini. Kira-kira mampu memberikan gambaran dan pencerahan apa ya? Ingat ya teman-teman, jangan lupa di-like ya, di-like sama di-share video ini. Kalau enggak berarti kamu enggak sayang sama aku. Cielah. Oke, kalau di sini kartunya ya untuk saat ini fokus tumpuan tujuan utama dia itu dia saat ini lagi fokus kerja aja gitu. Jadi benar-benar nggak ada pikiran lain gitu. Dan dia juga banyak memikirkan kamu. Terkadang dia juga kadang marah-marah sendiri gitu. Kalau misalnya kamu lama nggak balas WA dia. Tetapi giliran balik gitu ya. Giliran dia itu lama istilahnya nggak ngebales WA dari kamu. Kalau misalnya dia itu misalnya kamu itu coba nanyakan sama dia, kenapa sih aku coba WA kamu kok nggak balas-balas? Ya aku ini lagi kerja gitu, nyolot dia tuh muncul gitu. Tetapi kalau misalnya dia WA kamu dan kamu gak cepet-cepet balas gitu, terkadang dia itu kayak bete-bete dan marah-marah dengan sendirinya. Aneh ya terkadang gitu yang kulihat. Jadi kalau benar orang itu terkadang muncul sih sifat nggak mau ngalahnya gitu. Dan di sini ada kartu The Lovers. Kamu nggak perlu khawatir sama orang ini gitu ya. Memang sih orang ini tuh memiliki pesona yang sangat tinggi, memiliki aura pesona yang istilahnya ya siapapun yang akan melihatnya itu pasti jatuh hati padanya. Istilahnya seperti itu ya. Tetapi apabila orang ini tuh dia menemukan dan kayak ngerasa gitu bahwa kamu ini cinta sejatinya gitu, orang ini tidak mudah beranjak hati atau pergi meninggalkan seseorang, apalagi meninggalkan suatu bekas dan kesedihan. Jadi seperti itu. Dan terkadang gitu yang aku lihat ya terkadang dia banyak sih membuat kamu itu ngerasa sedih gitu. Ngerasa sedihnya tuh apa? Ya misalnya aja kalau dia tuh tiba-tiba keluar nggak pamit sama kamu, atau misalnya aja yang kulihat ya dia itu lupa perhatian sama kamu, bahkan kamu akan marah kalau misalnya dia sampai lupa sama hari ulang tahun kamu. Jadi seperti itu. Dan orang ini tuh yang kulihat tipe orang yang suka telat sih kalau misalnya kamu ulang tahun. Orang yang paling telat, paling lelet ngucapin hari kamu pertama kali ulang tahun tuh dia gitu. Dan itu kayak ngerasa gitu, ih kok gini lagi sih di tahun dulu gitu, di tahun sekarang kok gitu. Kapan sih kamu itu inget sama hari lahirku gitu. Terkadang kamu kayak ngerasa kayak gitu. Ya mungkin dia itu emang sadar aja gitu, emang dia itu pengen ngerjain kamu aja gitu biar kamu merasa marah, merasa bete. Karena orang itu sejatinya tuh suka dan gemes banget gitu kalau ngeliat kamu marah-marah sebenarnya. Tetapi yang nggak kamu suka yaitu gitu, kamu paling bete kalau misalnya dia tuh membuat kamu itu marah. Dan di sini juga proses kamu jadian sama dia tuh sebenarnya cukup lama juga sih, kalau bisa dibilang ya. Jadi bukan benar-benar yang kayak kamu baru pertama kali ketemu sama dia terus 1 minggu kemudian kamu langsung jadian, bukan. Tetapi di sini kayak membutuhkan waktu yang berbulan-bulan banget gitu. Terkadang kan kalau biasanya anak sekarang gitu ya maksimal 1 bulan itu pendekatan udah langsung jadian. Tetapi kalau di sini yang kulihat proses yang kamu lalui itu begitu amat panjang dan berbelit, jadi seperti itu. Tetapi di sini gitu Tuhan menghadiahkan sesuatu yang terindah untuk kamu, yaitu orang ini gitu, orang yang spesial. Menurut aku sih orangnya spesial gitu. Ya mungkin kalau misalnya belum merit ini dia belum kelihatan. Tetapi si orang ini yang kulihat ya setelah dia udah menikah dengan kamu dan berhasil merebut hati kamu secara 100%. Ya orang ini kamu bisa ngelihat gitu. Rasa tanggung jawab dia kayak apa sama kamu. Rasa perjuangan dia, rasa tanggung jawab dia terhadap kamu juga gimana. Kamu itu dapat melihat dan mempertimbangkannya.
Ya, tetapi di sini kamu masih berpikir sih terkadang gitu. Hmm, nih orang apa ya bisa gitu ya seandainya diajak nikah gitu. Kamu itu terkadang masih berpikiran seperti itu. Lawang sekarang aja terkadang itu masih sering banyak lupanya sama kamu. Lawang sekarang aja dia masih sering main-main sama dunia dia sendiri gitu. Apa mungkin kalau misalnya ke depannya orang ini tuh bisa gitu menjadi imam untuk keluarga aku gitu. Tapi di sini gitu, untuk kamu menikah dengan dia sih sepertinya gitu ya. Kalau di pikiran dia sih ada. Jadi aku bilang tadi ya, apakah dia juga memikirkan kamu? Kalau di kartu yang nomor 2 ini udah pasti dia mikirin kamu gitu. Dan di sisi lain gitu ya, dia juga punya pikiran yang sama sih, sama kayak kamu gitu. Pikiran kamu kan saat ini tuh kamu pengen bisa berhasil bahagia, bahkan bisa merit sama dia gitu. Bahkan ya berpikir udah yang lebih gitu, kalau bisa sih kayak langsung cepet punya anak mungkin atau apa gitu. Yang jelas sih pokoknya intinya itu kamu pengen bersatu sama dia itu di dalam tali ikatan pernikahan. Dan dia gitu saat ini, bukan saat ini, sebelumnya gitu, malah sebelumnya dia sudah ada pemikiran seperti itu bahwa dia tuh pengen cepet-cepet ngajak kamu merit. Tetapi di sini karena dia lebih melihat situasi dan kondisi yang belum mendukung gitu, ya dia kayak semacam kejar target aja gitu. Dia bekerja apapun dia lakukan selagi hal itu halal dan bisa bermanfaat buat semua. Jadi buat dia gitu maksudnya. Dan di sini kalau bisa dilihat ya, orang ini tuh sangat benar-benar takut kehilangan kamu. Kalau misalnya dia yang kulihat lama balas WA kamu, dia tuh lama balas WA kamu, atau misalnya dia bener-bener kayak komunikasinya itu kamu rasa ada yang aneh gitu, ya berarti orang ini lagi sibuk kerja gitu yang kulihat, karena ada kartu ini ya pentakel, karena orang itu pengen banget cepet-cepet bisa bersatu secara resmi dengan kamu. Tetapi di sini kan kamu kayak masih berpikir, terkadang itu masih ragu gitu, yakin nggak sih orang itu kalau misalnya diajak merit itu bisa gitu. Ya, biarkan dia sendiri yang membuktikan, kamu di sini cuma bisa berdoa dan menunggu itu. Tunggu kejutannya, maka hati kamu akan berbunga-bunga. Cie. Oke, teman-teman semuanya. Aku rasa di pembahasan kartu nomor 2 ini sudah deh, dan lanjut lagi di kartu yang nomor 3 karena aku suka sih bacanya kartu nomor 2 ini energinya itu good, positif banget gitu. Jadi kayak ngelihatnya itu aku kayak kebawa ikut bahagianya gitu. Iya, bahagia juga senyum-senyum sendiri gitu yang kulihat. Sekarang kita lanjut lagi untuk kartu yang nomor 3. Dari wajahnya aja udah kelihatan gitu ya. Udah kelihatan gimana ya? Kalian sendiri mungkin bisa menyimpulkan ya. Kalau di kartu nomor 3, apakah dia saat ini memikirkan kamu? Atau istilahnya ada nggak sih orang itu kayak pikiran kamu itu di dalam pikiran dia gitu? Ada nggak sih? Kalau di sini yang aku lihat, ya orang ini tuh jiwanya itu masih suka petualang banget, masih jiwa kanak-kanak banget gitu ya yang aku lihat. Jadi bisa dipastikan untuk orang ini memikirkan kamu itu masih 50-50. Jadi antara 50 banding 50%. Kenapa aku bisa dibilang seperti itu? Ya, dari segi dari segi umur orang ini memang bisa dikatakan dewasa, bukan anak-anak lagi, bukan remaja lagi. Tetapi dari segi pemikiran orang ini tuh masih terpaut sama keputusan dia sendiri gitu. Yang kulihat, dimana kan saat ini kalian udah menjalin hubungan, dimana hubungan tersebut menyangkutkan dua perasaan yang berbeda menjadi satu. Jadi istilahnya itu apapun yang dilakukan tuh juga harus berdasarkan konfirmasi dari kamu, bukan keinginan dia doang gitu. Dan si orang ini itu yang aku lihat itu kayak bos cinta, tahu nggak sih bos cinta itu? Dia itu nggak suka diatur-atur, tetapi suka mengatur. Dia itu nggak suka dilarang-larang, tetapi dia itu melarang. Yang kayak apapun itu yang ia lakukan gitu. Kayak misalnya sih yang kulihat ya, kamu tuh coba, kamu jangan gini dong gitu. Ya namanya si orang karakter nomor 3 ini, ya dia coba aja kayak itu, kayak semacam apapun larangannya itu untuk dilanggar, jadi seperti itu. Dan orang ini kalau misalnya kamu berharap untuk serius sama dia, itu sepertinya masih jauh dari kata serius. Kenapa aku bisa ngomong seperti itu? Ya,
Karena dia masih terlalu asik dengan teman-teman dia, terkadang dia masih asik dengan dunia sendiri, bahkan terkadang dia juga lupa bahwa saat ini dia itu memiliki pacar atau pasangan gitu. Yang jelas yang penting dia ngerasa happy aja dulu, yang penting dia ngerasa fun aja dulu gitu. Baru pacar difikirkan. Jadi seperti itu. Dan sebenarnya kamu juga ngerasa sih bahwa eh orang ini tuh memiliki karakter dan kayak gitu gitu. Tapi kamu berusaha menepis gitu. Kamu berusaha berpikir positif aja gitu bahwa orang ini tuh nggak seperti itu. Dan di sini juga harapan kamu sama orang ini sebenarnya sangat besar, di mana cuma keinginan kamu gitu ya. Ya orang ini cepat-cepat berubah gitu, berubah dari sikap dia yang kekanak-kanakan gitu. Bahkan di sini yang kulihat orang ini terkadang banyak lupanya gitu ya. Ketika misal saja ayo hari Senin ke sini gitu ya. Oke, hari Senin nih ya ceritanya gitu. Waktu hari Senin ternyata dia itu suka lupa gitu. Dan tahu nggak lupanya itu kenapa? Terkadang dia suka ke bawah tidur, terkadang dia malah keluar dengan dia gitu. Dan kamu berpikir gitu, kayak merasa aku ini bukan pacar kamu dan kayak nggak ada harganya banget gitu. Jadi kayak kamu tuh sempat berpikiran kayak gitu. Dan itu juga hal yang membuat kamu sebenarnya cukup marah besar gitu. Tapi apa gitu, mungkin karena hal itu udah sering ia lakukan, kamu itu kayak merasa bahwa itu bukan jadi pertengkaran lagi gitu, tetapi kayak menjadi sebuah aktivitas yang kamu sepertinya udah capek ngomongnya gitu. Udah deh dimaklumin aja gitu. Tapi di sini kamu berharap gitu ya, bahwa kedepannya orang ini tuh bisa jadi jauh lebih baik yang lihat kayak gitu. Dan mungkin nggak sih orang ini berubah gitu ya? Oke. Kalau di sini sih ya kemungkinan setiap orang berubah itu ada yang kulihat gitu. Tetapi kapannya itu nggak tahu, itu tergantung dari diri dia sendiri sih gitu. Kalau misalnya dari dia keinginan berubah menjadi dewasa itu cepat, ya bisa langsung cepat gitu. Tapi kalau dia masih suka have fun, masih suka senang-senang, bahkan kayak gerombol-gerombol dengan teman-teman dia gitu, ya maka dia nggak akan bisa berpikir dewasa gitu. Dia berpikir dia tuh lebih enjoy gitu ya. Dia tuh lebih enjoy apabila berkumpul dengan teman-teman dia gitu. Bahkan yang kayak kami tuh menganggap bahwa perkumpulan dia sebenarnya perkumpulan yang nggak penting-penting banget gitu. Dan di sini gitu orang itu akan berubah gitu ya. Mungkin akan berubah setelah dia itu sadar mungkin kayak kamu itu bener-bener yang udah marah berada di puncaknya, sehingga kamu itu mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya kamu katakan. Nah dari situ orang ini mungkin akan tersadar dengan sendirinya dan mulai sadar istilahnya ya, dan memulai mau merubah dari sifat buruk dia menjadi yang lebih baik. Tetapi hal tersebut untuk dalam waktu dekat ini masih belum kelihatan gitu. Dan saat ini kamu juga seperti itu merasa bahwa nama kamu ini benar-benar nggak ada di pikiran dia gitu, bahwa kamu ini udah nggak ada artinya gitu. Yang gue lihat seperti itu. Dan sekarang coba Clarissa lihat untuk kartu versi tarotnya, kira-kira mampu memberikan gambaran dan pencerahan apa ya di oke. Kalau di sini dari segi kartu tarotnya yang aku lihat ya, walaupun perjalanan ini tuh perjalanan yang harus kamu lalui gitu. Walaupun kamu itu merasa kayak nggak ada harganya di mata dia, bahwa kamu itu ngerasa bahwa kayak aku ini kayak bukan pacar lagi, tetapi kayak lebih ke ya soulmate aja deh atau temen aja gitu. Kamu berusaha menikmati walaupun sebenarnya kamu merasa perih sama orang ini gitu. Dan kamu juga cukup banyak loh istilahnya itu memberikan peringatan sama dia. Jadi nggak nanggung-nanggung gitu. Peringatan yang udah kamu berikan ini udah bener-bener yang kayak peringatan yang udah sering banget kamu katakan, misalnya kamu ini kok ya berubah gitu ya, masa ya aku ini kayak nggak ada harganya di mata kamu, aku ya capek jadi pacar kamu kalau misalnya aku gini terus gitu. Kamu udah berusaha berulang kali mengatakan hal tersebut sama pacar kamu, tetapi ya apa daya gitu, masuk keluar kanan, keluar di kuping kiri gitu, jadi nggak masuk di dalam hati dia gitu. Dan hal tersebut kamu berusaha gitu ya. Nih ceritanya kamu ini berusaha banget gitu,
merubah tabiat dia, tetapi ya kamu itu kayak merasa udah menyerah dengan sendirinya gitu. Dan kamu mulai mencoba bercerita sama seseorang, mungkin sahabat kamu, teman kamu gitu. Malah teman kamu itu bilang kayak gini gitu, "Nih kamu ini bener-bener hebat banget loh ya, bisa bertahan sama si orang ini tuh sampai sedemikian rupa," gitu. Walaupun sebenarnya kamu ini kayaknya udah bener-bener kayak sering sih dibuat mainan gini gitu. Walaupun kamu tuh sering banget sih kayak istilahnya tuh nggak dihargai, tapi kok kamu itu kok kuat ya gitu. Kok masih ada ya, kamu waras nggak gitu. Kayak tuh kamu malah cerita sama teman kamu itu malah ngomong kayak gitu sama kamu. Dan yang kayak kamu itu udah berusaha istilahnya ya menghargai dia, tapi kayak kamu itu nggak kamu masukin di dalam hati gitu. Karena kamu masih berpikir gitu ya bahwa orang ini tuh akan berubah gitu. Terus di sini yang kulihat ya, pada waktu awal kamu jadian gitu ya, kamu itu berpikir gitu ya bahwa orang ini tuh sama sifatnya itu kayak waktu pertama kali awal kamu ketemu. Dimana di sini yang aku lihat waktu kamu pertama kali ketemu sama dia gitu, dia tuh bener-bener kayak kelihatan yang polosly, lugu banget gitu ya, yang nggak istilahnya itu ya bener-bener deh kayak orang yang bisa dipercaya gitu. Tetapi setelah kamu menjalin hubungan lama dengan dia, nih orang ternyata sisi buruknya kelihatan juga gitu. Dan waktu awal kamu juga sempat marah sama dia dan berantem gitu. Dan kamu mencoba menjelaskan sama dia, tetapi apa gitu? Karena orang ini yang aku lihat ya mungkin karena dia masih suka seneng-seneng, masih suka kumpul sama temen-temennya, istilahnya masih asik dengan dunia sendiri gitu. Ya dia nggak dengerin apa yang kamu omongkan gitu. Yang penting dia merasa have fun aja dan hasrat dia udah berhasil terpuaskan seperti itu. Jadi bener-bener yang udah aku bilang tadi, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Jadi seperti itu. Terus di sini ada kartu The Star. The Star ya. Dari kartu The Star ini mengatakan gitu, bahwa selama ini gitu ya, kata-kata yang udah kamu ucapkan dari bibir kamu sama dia, istilahnya ini yang kayak bener-bener kata-kata yang bagus nih gitu. Kata-kata yang istilahnya tidak merugikan dia gitu. Ayo cobalah, aku nggak berharap minta banyak kok sama kamu gitu ya. Cukup kamu bisa berubah aja dan mendengerin gitu ya. Kata-kata aku itu udah merupakan hadiah dari aku gitu. Setidaknya kamu bisa merubah dikit lah sifat kamu ini gitu. Yang kulihat kamu coba berkata seperti itu gitu ya. Tapi apa gitu, hal tersebut kamu beranggapan bahwa kayak kata-kata kamu itu sia-sia di mata kamu gitu. Bahwa perjuangan cinta yang selama ini kamu lakukan itu udah nggak ada harganya lagi gitu. Sehingga apa yang kulihat gitu ya, ya kamu berusaha pasrah aja gitu menghadapi situasi yang saat ini terjadi. Bahkan akhir-akhir ini kamu banyak menyibukkan diri gitu ya untuk istilahnya itu melupakan pikiran-pikiran yang buruk tentang dia gitu. Kamu berusaha cari kesibukan sendiri, mungkin yang sehobi atau mungkin main game, mungkin apa gitu. Istilahnya benar-benar yang kayak biar pikiran dia itu nggak ada lagi, biar nggak demblok di pikiran kamu gitu. Kamu berusaha seperti itu. Ya, tetapi apa gitu? Kamu pengennya berharap gitu ya. Dia itu langsung respect, langsung peduli sama kamu, dan dia itu langsung berubah. Tetapi apa gitu? Ya malah gitu, semakin kamu diemin dia, semakin kamu nyari aktivitas lain, istilahnya tuh biar nggak ada pikiran dia lagi di hati kamu gitu. Dia malah makin menjadi-jadi gitu. Jadi dia malah seneng gitu, karena yang gue lihat nggak ada yang istilahnya ngerecokin dia gitu. Karena dia beranggapan gitu ya bahwa kamu itu orang yang sangat super super cerewet. Ada kartu The World. Ya. Kapan hal itu bisa segera berakhir gitu ya? Ya. Kalau di sini sampai dia benar-benar bosen dan jenuh gitu ya. Dan jenuh akan dunia yang sudah pernah ia nikmati. Jadi seperti itu. Orang itu akan berhenti dan akan merubah sifat dia kalau dia udah merasa bosen. Kalau dia belum merasa bosen gitu,
ya pasti dia kedepannya itu akan tetap gitu-gitu aja gitu. Dan kamu udah deh gitu, lebih baik apa gitu. Ya, kamu beri suatu pelajaran setidaknya itu biar dia itu bisa berubah. Caranya seperti apa? Kalau misalnya dia udah benar-benar kelewatan, coba kamu ajak, istilahnya itu bagaimana ya? Kamu batasi aja semua komunikasi gitu. Semua komunikasi, terus apa ya istilahnya ya? Bener-bener yang kayak misalnya nih gitu, kamu hapus nomor dia dari handphone kamu gitu. Nanti dia kalau misalnya dia masih sayang sama kamu, pasti dia langsung akan ngerasa gitu. Nih orang kenapa ya? Kok sepertinya itu ada yang beda gitu. eh Biasanya cerewet, biasanya gimana gitu. Kok sekarang jadi beda ya? Kok jadi pendiam ya? Ada apa ya ini gitu. Nah, setelah dia berhasil menanyakan hal tersebut sama kamu coba aja gitu, jelasin, keluarkan unek-unek kamu sebenarnya gitu. Kalau misalnya aku udah nggak tahan lagi sama sikap kamu yang seperti ini. Kalau misalnya ke depannya gitu, ini udah aku serahin lagi sama kamu gitu. Kamu maunya gimana? Dengan kamu memberikan pelajaran seperti itu gitu, dia akan berubah dan mau sadar dengan sendirinya. Apabila kamu masih beranggapan santai-santai aja gitu, isinya masih yang marah-marah yang gitu-gitu aja, ya dia masih akan lanjut gitu sampai dia benar-benar bosen. Terus di sini sama pesan penting juga ya di sini untuk kamu gitu. Ya kamu sih sabar boleh-boleh aja gitu ya. Kamu juga sebenarnya orang yang bijaksana kok. Dalam artian aku yakin gitu bahwa nantinya orang ini tuh akan berubah di tangan kamu selagi kamu mampu memberikan pelajaran yang berharga untuk dia. Dimana sebenarnya di sini yang aku lihat ya, orang itu akan kapok ya. Yang kulihat tuh kalau misalnya kamu itu benar-benar yang udah ngetes tadi itu, yang udah ngetes istilahnya itu, yang udah memberikan apa ya istilahnya kayak